timnya juga percaya sekali dengan beda Karena sangat bangga. kalau bisa dibilang ya, di Honda Tim Asia sendiri pembalap terbaik mereka dua-duanya dari Indonesia. Di Betul. Moto2 itu ada Aji, di Moto3 itu ada Veda. Yang akan lebih lucu kalau seandainya Ramadipa bisa top 3 musim ini, mau nggak mau dia akan naik ke Moto3. Betul. Sejak awal karirnya, Idemitsu Honda Tim Asia sudah menjadi tim yang serius mengembangkan talenta Veda Ega Pratama. Honda langsung kasih kepercayaan penuh buat Veda naik ke Moto3 dunia di tahun 2026. Sampai sekarang, Veda sudah jadi rider kebanggaan bangsa Indonesia di kelas Moto3. Ini aja. Sementara itu, nasib rider rival dari negara tetangga lagi agak berbeda. Dukungan fans Malaysia ke Hakim Danis perlahan makin menipis. Banyak di antara mereka yang malah mulai ngefans berat sama Veda. Gaya balap Veda yang agresif, konsisten bawa poin, plus momen podium bersejarah di Brazil, bikin banyak fans Malaysia angkat topi dan lebih suka dukung Veda. Sekarang Veda semakin dilihat sebagai malaikat penyelamat Honda Tim Asia di Moto3. Lantas, dari manakah keuntungan Honda didapatkan dan berapa banyak keuntungannya? Sementara Hakim Danis justru malah tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana fans Malaysia melihat rivalitas keduanya? So, berikut ini ulasan selengkapnya. Veda Ega Pratama sekarang sudah seperti aset bangsa Indonesia yang sangat membanggakan. Dari rider muda asal Gunung Kidul yang dulu mulai dari balapan Asia, kini dia jadi salah satu sorotan utama di kelas Moto3 dunia. Perjalanannya bareng Idemitsu Honda Tim Asia bukan cuma cerita sukses pribadi, tapi juga kebanggaan buat Indonesia secara keseluruhan. Sejak awal karirnya, Idemitsu Honda Tim Asia memang jadi tim yang serius mengembangkan talenta Veda. Honda kasih kepercayaan besar buat dia naik ke Moto3 World Championship di musim 2026. Sampai sekarang, Veda sudah menjelma jadi rider kebanggaan bangsa di kelas ini. Honda pun tetap setia jadi kuda besi yang ditunggangi Veda di setiap balapan. Mulai dari Thailand, Austin, Brasil, hingga Jerez, motor Honda selalu jadi senjata utamanya buat ngegas di lintasan. Dan memang, rider terbaik Honda saat ini rata-rata dikuasai Indonesia di beberapa level, seperti di Moto3, Veda, di Moto2 Mario Aji, dan di level rookie ada Ramadipa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pengamat sekaligus mantan rider Matteo Guerinoni dan Abdul Sattar. Timnya juga percaya sekali dengan beda Karena sangat bangga. kalau bisa dibilang ya, di Honda Tim Asia sendiri pembalap terbaik mereka dua-duanya dari Indonesia. Di Betul. Moto2 itu ada Aji, di Moto3 itu ada Veda. Yang akan lebih lucu kalau seandainya Ramadipa bisa top 3 musim ini, mau nggak mau dia akan naik ke Moto3. Betul. Apakah Honda ikhlas? Dua-duanya pembalapnya dari Indonesia, pembalap Jepang digeser. Itu tergantung dari Indonesia. Soalnya duitnya juga banyak. Duitnya dari Indonesia juga, tapi Dan dibalik semua hype yang lagi besar-besarnya ini, Honda ternyata juga lagi menuai untung yang nggak main-main. Estimasi nilai eksposur dan keuntungan brand yang masuk ke Astra Honda Motor plus Honda Tim Asia disebut-sebut bisa tembus ratusan miliar rupiah hanya dari beberapa race awal musim ini saja. Veda bukan cuma rider biasa. Dia seperti mesin cuan yang bikin Honda diuntungkan besar, terutama di pasar motor Indonesia yang super gede. Salah satu yang bikin orang takjub adalah performa Veda di GP Spanyol Jerez. Start dari posisi 17 yang cukup jauh di belakang, Veda berhasil naik 11 posisi dan finish di urutan ke-6. Setidaknya ada 3 keuntungan yang didapatkan oleh Honda dari Veda sejauh ini di Moto3. Pertama, exposure dan brand value. Indonesia adalah pasar motor terbesar di Asia Tenggara dan Honda mendominasi. Veda sebagai rider lokal yang tampil di GP memberikan visibilitas gratis yang sangat tinggi di media sosial, TV, dan berita. Dari hasil 1 kali podium dan beberapa kali berhasil top 6 bisa bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
dalam bentuk peningkatan brand awareness dan citra Honda mendukung talenta Indonesia. Untuk total 4 race dengan 1 podium sejauh ini, total exposure value mungkin di kisaran 200-600 miliar rupiah. Itu termasuk dampak tidak langsung ke penjualan motor Honda di tanah air. Belum lagi potensi sponsor dan partnership. Performa Veda membantu Honda Tim Asia menarik atau mempertahankan sponsor seperti Repsol, Red Bull, dan lain-lainnya. Nilai sponsorship utama di Moto3 biasanya ratusan ribu hingga 500 ribu euro per musim untuk posisi besar. Keberadaan Veda bisa menambah daya tarik sponsor Indonesia atau global. Tapi ini bukan keuntungan langsung, melainkan pengurangan biaya tim atau tambahan revenue sponsor. Belum lagi dampak penjualan AHM alias Astra Honda Motor. Efek Hero Rider biasanya meningkatkan penjualan sementara dengan boost sekitar 1-5% di segmen tertentu selama musim. Kesimpulan estimasi total untuk semua race sampai JRS dengan nilai exposure plus brand value bisa mencapai 300 hingga 700 miliar rupiah. Hasil dan efek Veda seperti ini jelas langsung bikin banyak pihak kagum, termasuk fans balap dari Malaysia. Netizen Malaysia ramai membahas perbandingan antara Veda dan rider mereka, yakni Danis. Padahal Hakim start dari posisi 10 yang jauh lebih menguntungkan, tapi malah melorot dan finish di P13. Banyak yang memuji Veda karena keberaniannya luar biasa buat bertarung di grup depan. Ada yang komentar, Veda naik 11 posisi karena mentalitas petarungnya tinggi, sementara rider kita terlalu aman. Sebagian besar fans Malaysia merasa kecewa berat karena Danis sudah dapat motor KTM dari tim papan atas, tapi tetap susah bersaing di rombongan depan. Kritikan pun bermunculan, ada yang bilang Danis mungkin masih lebih cocok di level balap Asia, karena terlihat kurang berani saat duel ketat di tikungan-tikungan sulit JRS. Perbandingan ini jadi panas, karena banyak yang merasa Veda sudah berada di level yang berbeda. Mereka melihat cara Veda masuk tikungan dengan gaya agresif dan gila demi mengejar rider-rider di depan. Bahkan ada yang menyarankan supaya Hakim Danis lebih giat latihan dan belajar teknik baru biar tidak semakin ketinggalan dari Veda. Hasil di JRS ini juga membuktikan bahwa Veda sedang mengalami evolusi yang sangat cepat sejak naik ke Moto3. Kalau kita flashback ke musim lalu di Red Bull Rookies Cup di sirkuit yang sama, ceritanya beda banget. Waktu itu Hakim Danis finish di P2, sementara Veda malah gagal finish. Banyak orang saat itu memprediksi Danis akan lebih unggul di JRS 2026. Tapi kenyataannya berbalik total. Veda bukan hanya mengalahkan Danis, tapi juga tampil lebih baik daripada Brian Uriarte yang merupakan juara Red Bull Rookies Cup musim lalu. Padahal asal kalian tahu, di atas kertas motor Hakim Danis pakai KTM yang dianggap lebih kompetitif, sementara Veda mengandalkan Honda yang sering disebut kurang kencang di kecepatan top. Namun Veda berhasil menutupi kekurangan motor dengan skill dan ketajaman balapnya. Cara dia masuk tikungan dan mengatur ban sampai akhir race menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki rookie. Sementara Danis terlihat masih kesulitan adaptasi. Performanya belum naik signifikan. Veda seolah membuktikan bahwa gelar lulusan terbaik Asia bukan cuma titel doang, tapi modal nyata buat bersaing di level dunia. Sepanjang musim ini, Veda sudah menunjukkan performa yang solid. P5 di Thailand, sempat crash di Austin meski qualify bagus, lalu naik podium P3 di Brazil, pencapaian bersejarah buat rider Indonesia. Di JRS, meski start dari belakang, dia tetap bisa bawa pulang poin penting. Sekarang, Veda mengumpulkan sekitar 37 poin dan duduk di peringkat 6 klasemen sementara Moto3. Dia juga memimpin klasemen Rookie of the Year, sementara Hakim Danis baru mengumpulkan poin jauh lebih sedikit, dan posisinya di klasemen masih di bawah Veda. Pada intinya, keberhasilan Veda di lintasan jelas membawa angin segar buat Honda Tim Asia. Di Indonesia, kehadiran rider lokal yang kompetitif seperti Veda memberikan exposure luar biasa. Estimasi keuntungan brand dan exposure yang didapat Honda dari performa Veda di awal musim ini disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah. Veda benar-benar seperti malaikat penyelamat di tengah situasi Honda Tim Asia yang butuh rider konsisten di kelas Moto3.
Sementara itu, di seberang, fans Malaysia mulai banyak yang ngefans sama Veda. Dukungan ke Hakim Danis perlahan menipis karena performanya yang belum sesuai ekspektasi tinggi. Fenomena ini makin menambah panas rivalitas Indonesia-Malaysia di dunia balap Moto3. Saat ini Veda Ega Pratama bukan cuma membawa harapan Indonesia, tapi juga jadi pembicaraan hangat di kawasan Asia Tenggara. Dengan mentalitas juara, kemampuan adaptasi yang cepat, dan dukungan tim Honda, perjalanan Veda masih sangat panjang. Tapi yang pasti, Veda sudah membuktikan dirinya sebagai malaikat Honda, sekaligus rider yang bikin bangga Indonesia di panggung dunia.